Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soli-Solia semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan ceria walau belajar dari rumah ya. Yuk anak-anak ustazah semua, mari kita baca doa dulu sebelum memulai kegiatan belajar. Baca basmalah dan doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, pada pelajaran tematik di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kedua, siswa dapat menjelaskan proses bunyi hingga bisa didengar oleh telinga atau indera pendengaran. Masih ingatkah teman-teman gagasan pokok dan gagasan pendukung yang pernah kita bahas di materi sebelumnya? Iya, betul sekali teman-teman. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Nama lain dari gagasan pokok seperti ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Nama lain gagasan pendukung adalah kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, teman-teman, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, baca bacaan dengan sesama atau teliti. Yang kedua, tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. Yang ketiga, kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Yang keempat, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau oleh kalimat pengembang atau oleh gagasan pendukung. Yang kelima, gagasan pokok atau ide pokok sama juga dengan ringkasan dari kalimat utama. Dan yang keenam, sisa kalimat yang lain itulah disebut gagasan pendukung. Baiklah teman-teman, sekarang Ustazah berikan teks bacaan. Dalam teks bacaan ini ada 3 paragraf. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, sekarang kita coba untuk paragraf pertama ya. Ustazah bacakan dulu. F. Rizal dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Dayu dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Usman dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, silakan teman-teman tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama yang sudah dibacakan tadi. Nah, yuk kita cari. Ayo, sudah ada yang dapat teman-teman? Ya, betul sekali teman-teman. Kalimat utama atau ide pokok, gagasan pokoknya terletak pada kalimat terakhir pada paragraf. Iya, kalimatnya adalah keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itulah kalimat utama atau ide pokoknya. Dan kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, teman-teman hebat, semua jawabannya benar. Nah, untuk paragraf kedua dan ketiga, silakan teman-teman cari bersama ayah bunda di rumah. Nanti sekalian ada latihan ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materi proses bunyi hingga bisa didengar oleh telinga. Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar kicauan burung, suara air yang mengalir, dan juga musik, sesuai pada gambar yang Ustazah tampilkan. Jadi, telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsinya telinga adalah sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh.
Nah, teman-teman, berikut Ustazah tampilkan gambar bagian-bagian telinga. Apa saja bagian-bagian dari telinga dan fungsi indera pendengar dan juga bagaimana telinga kita dapat mendengar. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan, berfungsi untuk menangkap getaran. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga, fungsinya sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Dan liang telinga atau saluran pendengaran meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Yuk diperhatikan ya gambar di samping bagian telinga luar. Nah teman-teman, selanjutnya bagian telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Fungsi dari gendang telinga adalah menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi dari tulang pendengaran adalah meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Nah, perhatikan bagian telinga tengah ya teman-teman pada gambar di samping. Nah, selanjutnya adalah bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saluran eustachius, koklea, dan saraf pendengaran. Saluran setengah lingkaran adalah fungsinya membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Koklea atau rumah siput menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Disebut koklea atau rumah siput karena bentuknya seperti siput. Nah, yang terakhir adalah bagian dari telinga dalam, saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Perhatikan pada gambar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya bagaimana proses bunyi bisa kita dengar. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian setelah bunyi tertangkap oleh daun telinga kita, maka bunyi akan menuju ke saluran atau lubang telinga kita. Kemudian bunyi akan menuju ke bagian telinga kita yang disebut dengan gendang telinga. Di dalam gendang telinga ini, getaran bunyi akan merambat menuju ke tulang pendengaran kita. Kemudian getaran bunyi tersebut akan merambat menuju ke rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir, getaran bunyi itu akan menuju ke sel saraf kita. Kemudian oleh sel saraf kita, getaran tersebut akan dibawa ke otak. Dan di otak inilah bunyi akan dianalisa sehingga kita menjadi tahu bunyi tersebut namanya apa dan berasal dari mana. Nah, untuk selanjutnya, pernahkah anak-anak ustazah naik pesawat atau naik kendaraan menuju ke daerah yang tinggi atau pegunungan? Wah, mantap, bagus sekali. Nah, saat teman-teman naik pesawat, biasanya telinga kita awalnya akan terasa sakit. Begitu juga saat teman-teman sedang naik ke pegunungan, saat teman-teman mengendarai kendaraan ke daerah yang tinggi atau di pegunungan. Biasanya, telinga teman-teman tiba-tiba tidak mendengar dengan baik. Nah, itu bisa terjadi karena ada perubahan tekanan udara, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Nah, caranya adalah telanlah ludahmu atau menguaplah atau makanlah permen, maka telingamu akan normal kembali. Nah, untuk selanjutnya, coba teman-teman bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. Kita tidak bisa mendengar berbagai suara binatang.
tidak bisa mendengar suara hujan atau air mengalir, tidak bisa mendengar suara ayah ibu kita. Bahkan kita tidak akan bisa bicara. Nah, bagaimana kita bisa bicara jika kita tidak pernah dengar kata-kata? Nah, oleh karena itu, sudahkah antum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas telingamu? Wow, bagus sekali antum. Antum memang anak yang baik. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas telinga kita. Caranya, gunakan telinga kita untuk kebaikan. Serta lakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Terima kasih ya Allah. Dengan rasa syukur kita kepada Allah atas telinga yang telah Allah berikan, yuk kita pelihara kesehatan telinga kita. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan, untuk dibersihkan. Yang ketiga, caranya jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, itulah beberapa cara untuk merawat telinga kita agar tetap selalu sehat. Yeay, alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar bersama tentang tema indahnya kebersamaan. Bagaimana? Apakah antum sudah paham dan mengerti? Wow, antum memang luar biasa. Alhamdulillah, sedemikian video pembelajaran kali ini. Banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.